Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Celakalah Kamu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 42. Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Yesus menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Saudara-saudari terkasih, pada berbagai masyarakat selalu diajarkan untuk berbicara dengan sopan dan santun. Bahkan cara berkomunikasi yang baik ini sering menunjukkan kualitas kebudayaan masyarakat tersebut. Sejak kecil pun kita selalu diajarkan berbicara dengan baik. Misalnya, mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu, atau mengatakan selamat pagi ketika bertemu di pagi hari. Tidak banyak orang yang memiliki kebiasaan berkata tidak baik, misalnya marah atau mencaci maki orang lain. Mereka mengatakan hal itu karena dipengaruhi masyarakat di mana mereka sehari-hari berada, sehingga tidak menganggap berkata buruk itu sebagai sesuatu yang buruk. Seseorang berkata yang negatif itu biasanya terjadi dalam kondisi yang benar-benar tidak baik. Seseorang marah terjadi karena orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Misalnya, meminjam uang tetapi tidak segera mengembalikan. Namun, jika masalah itu segera diselesaikan dan orang lain meminta maaf, kita juga akan memberi maaf. Memang akan lebih baik jika kita belajar menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain dan membiasakan diri memilih kata-kata yang baik dalam situasi apapun yang kita terima. Saudara-saudari terkasih, yang harus kita jaga adalah bukan hanya agar kita tidak berkata tidak baik kepada orang lain, tetapi juga menjaga tindakan kita
agar orang lain tidak berkata tidak baik kepada kita. Jadi, kita pun bisa menjadi penyebab orang lain mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita ikut bersalah karenanya. Kesadaran akan komunikasi dua arah ini penting agar kata-kata yang tidak pantas diucapkan tidak keluar dari mulut. Hal inilah yang terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Yesus beberapa kali mengucapkan kata celakalah. Yesus mengutuk orang Farisi dan ahli Taurat. Kita kenal Yesus sebagai pribadi yang mudah berbelas kasih kepada manusia yang menderita. Pasti situasi yang terjadi saat itu mendorong Yesus mengucapkan kata kutukan itu. Yesus benar-benar marah atas tindakan orang Farisi dan ahli Taurat yang menurut Yesus sudah melampaui batas dan tidak bisa ditolerir lagi. Di sisi lain, orang Farisi dan ahli Taurat juga tidak pernah mengakui dan mengubah diri atas sikap mereka munafik dalam kehidupan beragama. Mereka menyatakan diri benar dan baik di hadapan hukum Taurat dan menuntut orang lain menanggung beban aturan hukum Taurat. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi itu mau membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran sesuai aturan hukum Taurat, sehingga mereka dipandang baik. Bukankah tidak ada yang salah dengan tindakan mereka mengikuti hukum Taurat? Mengapa Yesus sampai sedemikian marah? Ternyata karena Yesus mengetahui kepalsuan mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat mengabaikan keadilan dan kasih Allah yang sebenarnya adalah tujuan utama hukum Taurat. Yesus juga mengkritik orang-orang Farisi yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Dengan keras Yesus mengutuk mereka karena perbuatan mereka menyebabkan orang lain tidak mengetahui bahwa mereka berjalan di atas kubur. Orang Farisi membuat celaka orang lain. Yesus juga mengutuk ahli-ahli Taurat karena mereka meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Sekarang kita paham mengapa Yesus sampai berbicara keras kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan karena Yesus terbiasa berbicara demikian, tetapi karena tindakan orang Farisi dan ahli Taurat yang membebani orang lain dengan hukum Taurat. Apakah kita sudah tulus dalam beribadat demi kemuliaan Tuhan? Apakah kita beribadat demi dilihat dan dipuji orang lain? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam melakukan hukum agama, kami ingin dihormati sebagai orang baik, orang suci. Kami melupakan diri-Mu yang bukan tujuan sebuah peribadatan, tetapi sumber hidup kami. Ajarlah kami untuk rendah hati dan mengagungkan-Mu setinggi-tingginya. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.